Kesejahteraan Batika untuk kelas pembelajaran, dan ini modul pembelajarannya sudah saya pelajari dan sudah saya lihat bahwa untuk materi pokoknya itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Kemudian juga pendekatan pembelajarannya ya sudah, jadi nanti mungkin Mbak Tika mengambil materi dan pendekatan pembelajaran ini sesuai dengan mungkin ada permasalahan dengan yang sudah mungkin bagaimana ketika menggunakan pendekatan ini kira-kira hasil apa tidak seperti itu nanti. Mudah-mudahan dengan materi ini dan dengan pendekatan yang diambil oleh Mbak Tika itu sesuai dengan apa ya, dengan harapan Mbak Tika itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan Mbak Tika untuk dari pembelajaran ini apa? Dari materi terus disatukan dengan pendekatan yang diambil, kira-kira tujuannya apa? Kalau saya tujuannya itu untuk melatih anak agar bisa bergotong royong, bekerja sama, apalagi karena sudah liburan Ramadan kan anak-anak sudah mungkin terlena dengan liburan masing-masing butuh kerjasama lagi dengan teman-temannya sehingga perlu dibangun rasa persatuan dengan tugas kelompok, dengan pembelajaran kooperatif. Itu tujuannya. Penekanannya di sini dengan apa ya, dari hal-hal yang positif ya, terutama terkait dengan pembelajaran, dan kita harus menekankan gotong royong di sini adalah hal-hal yang baik ya, jangan sampai hal-hal yang tidak seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Sukawerat Mulia Hidayah dan anak-anakku kelas 6 yang disayangi dan dimuliakan. Pada hari ini tadi Selasa tanggal 15 April 2025 kita pembelajaran ditemani oleh beliau. Jadi pembelajaran yang sungguh-sungguh ya, biar lebih semangat lagi. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat. Bagaimana perasaannya kalian saat ini? Alhamdulillah. Tadi semangat ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ada Angel, silakan. Dan yang lain mohon berdiri. Indonesia adalah ibu, tanah Tuhan. Maka aku berdiri dari padu ibu. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Mengikuti dengan sungguh-sungguh berpartisipasi aktif, saling menghormati dan menghargai, menerima segala bentuk perbedaan sebagai keberagaman yang istimewa, bekerja sama atau berkolaborasi dengan siapapun, menyiapkan untuk belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas diri. Ada tambahan? Ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 7, apa itu bab 7 ya? Penjaga Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa bersama-sama memahami, menyajikan dan memperhatikan gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk bela-negara di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Biar semakin semangat, kita kasih tepuk dulu. Tepuk Abita. Bila bangga Indonesia tanahku, yes. Yang nasionalisme. Oke, yes. Sudah sembilan. Indonesia. Maju jaya, merdeka, merdeka, merdeka. Ayo. My best, your best, our best, yes. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Maju terus, tanah mundur, sukses. Di hatiku, ada cinta. Di mulutku, ada doa. Di tanganku, ada karya. Sukses, sukses, yes. Tepuk 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga, mengejar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih. Di sini sekarang kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Gotong royong sebenarnya kita sudah sering melakukannya. Kalau kita biasanya untuk kerja bakti kalau Jumat, ya. Untuk gotong royong ini salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pekerjaan. Masyarakat bersama-sama bekerja untuk kepentingan bersama atau membantu orang lain. Kalian sudah pernah atau belum melakukan gotong royong? Sudah. Kalau sudah pernah, sebutkan salah satu yang pernah kalian lakukan.
Tiket gotong royong, jangan sampai ada yang sudah punya jadwal tiket malah tidak melaksanakan. Dibuat jadwal tiket, Anda meringankan beban bersama kalau bersama diberikan. Untuk asesmen awalnya, kalian bisa buka buku siswa halaman 156. Kalau saya kita jumpa di depan sehari-hari, tadi kan dalam tidak punya. Nah, di buku tersebut kalian diminta untuk memperhatikan atau menyimak video ini. Harus berkoordinasi dengan segala kerja bersama-sama dengan informasi yang diberikan. Dan itu yang adalah aktivitas yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bersama dengan tujuan untuk melakukan suatu kerjaan agar tidak mudah dan ringan. Dorong yang kami sebesar bahasa Indonesia, KBRI untuk menjaga bahwa saling membantu untuk kerja bersama-sama. Aktivitas dorong yang sudah tidak asing bagi orang Indonesia dan masyarakat yang orang yang dalam aktivitas tersebut bisa dibilang dorong menjadi satu di antara aktivitas bangsa Indonesia. Perilaku dorong yang dimiliki bangsa Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Hal tersebut yang membuat dorong dianggap sebagai kepribadian dan tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan elemen bangsa masyarakat yang ada di Indonesia perlu melakukan perilaku dorong. Seluruh persaudaraan menerapkan adanya masyarakat dan masyarakat dalam melakukan aktivitas dorong. Dan apa yang dorong bersama dengan beberapa sampai dengan wilayah berkandung dan dorong yang sudah dapat kesalahan kandung dari berbagai sumber apa yang dorong yang berpahami. Satu, menyenangkan pengembangan dorong adalah suatu konsep yang terasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai animal masyarakat agraris. Dorong merupakan sebuah sistem dalam penanganan tambahan dari luar yang berfungsi berperan dalam rangka aktivitas produksi perkebunan. Dua, satu dan bukan satu dan bukan satu merupakan dorong yang adalah harusnya saling membantu antara warga dan berbagai jenis melakukan aktivitas sosial baik berhubungan kepada hubungan yang berfungsi yang sifatnya praktis dan ada juga aktivitas kerjasama yang lain. Tiga, kuliator dorong adalah aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur tujuan manfaat serta karakteristik dorong. Satu, unsur dorong bisa bersama dengan keluarga dan dua, tujuan dorong menghadirkan individu untuk bekerjasama dan menyelesaikan suatu masalah maupun menjaga suatu hubungan. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan keluarga, membuat keluarga agar saling mengenal satu sama lain serta lebih peka, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan, membuat perasaan kesatuan dan kesatuan, menerima kejuaraan, membuat suatu pekerjaan. Tiga, manfaat dorong menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, menjaga rasa solidaritas antar sesama, membuat dan pengeluaran yang membutuhkan biaya, menjaga kehidupan masyarakat lebih baik, pekerjaan telah selesai, membangun persaudaraan dan kebersamaan sesama keluarga, meningkatkan keamanan lingkungan, menunjukkan kedamaian dan kenyamanan antar keluarga. Dorong tidak mengenal perbedaan, sehingga saat dorong dilaksanakan, maka semua orang akan merasa sama derajatnya. Empat, karakteristik dorong sebagai sifat dasar bangsa negara Indonesia yang tidak memiliki masa lain dan jadi hubungan bangsa. Terdapat rasa kebersamaan dalam hidup kerjaan yang dilakukan. Agar semakin lama tidak semakin mudah, maka nilai-nilai kebersamaan tersebut harus senantiasa dipenuhi dan diusahakan. Mempunyai nilai yang berbeda dalam kehidupan, mengandung arti saling membantu yang dilaksanakan bagi kebahagiaan dan kehidupan hidup masyarakat. Sebuah aktivitas yang sifatnya sukarela atau mengaku dalam produk dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan suatu aktivitas atau kerjaan agar berjalan dengan mudah, lancar dan ringan. Faktor dan nilai yang terkandung dalam dorong. Satu, faktor dorong. Manusia adalah makhluk sosial. Kita sadar partisipasi secara bersamaan atau bersama. Ada kesadaran saling mengutamakan serta membantu kepentingan bersama atau peningkatan keuntungan kesejahteraan. Saling menyesuaikan dan berhasil kepentingan bersama dengan jatuh kepentingan sendiri. Dua, nilai-nilai yang terkandung dalam dorong. Kebersamaan dorong menjadikan kepentingan bersamaan dalam lingkungan masyarakat. Persatuan antara masyarakat akan melahirkan adanya kebersamaan yang terjadi dalam dorong. Dorong mengajarkan kehidupan negara kehidupan. Hal tersebut bisa berlaku dalam waktu tenaga pemikiran sampai uang. Tentang itu dorong membuat masyarakat saling membantu satu sama lain. Dari video yang telah kalian angkat tadi, kira-kira apa yang pesan yang telah kalian dapat? Nanti tiap kelompok sudah menyampaikan. Coba, ada yang mau berkata apa yang kalian dapat dari video yang tadi? Kalau ya, kita mudah pekerjaan kita selesai. Apa aja videonya? Kalian lakukan secara kita untuk mencapai pekerjaan yang kita bersama. Ada lagi? Ya. Gotong royong itu dapat mempertaruhkan tali persaudaraan. Ada lagi? Ya, gotong royong meningkatkan rasa kerjasama atau kebersamaan. Ya, betul. Kebersamaan itu termasuk dalam asas gotong royong. Tadi di video tadi disebutkan asas-asas gotong royong apa saja? Ada asas kebersamaan, asas kerja sama, asas tanggung jawab kita, tanggung sosial, terus asas yang saya berarti kebersamaan, asas kebersamaan. Aduh, tidak lebih lupa. Gotong royong itu merupakan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kita lanjut. Gotong royong dalam mewujudkan bela negara. Ketika kalian melakukan suatu pekerjaan secara gotong royong, kegiatan atau pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Manfaat lainnya adalah munculnya rasa persatuan dan kesatuan di antara kalian, serta hubungan dan teman menjadi lebih akrab, sehingga terasa lebih damai dan tidak ada permusuhan. Seperti hari ini kita membantu kelompok secara bekerja sama, tidak pilih-pilih teman, semuanya sama, ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada pasti semuanya bisa bekerja sama, tidak membedakan gender, laki-laki perempuan, tua muda dan sebagainya. Jika melihat sejarah proses kemerdekaan bangsa Indonesia, apakah dapat berjuang sendirian? Tidak. Sendirian malah seperti Lidi buatnya tuh satu ya apa? Baru rame-rame, ya Lidinya baru bisa membersihkan kotoran. Saat ini, bagaimana cara kalian melakukan bela negara? Untuk membela negara kita yang sudah merdeka
Dengan melakukan gotong royong yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Kalau menolong seperti apa? Apakah kalau menolong dalam menyokong ketika ujian? Tidak. Nanti kalau menolong yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membela negara kita, untuk bisa mempertahankan kemerdekaan kita dari dijajah lagi, yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan negara kita. Apa yang saya lakukan pertama mesti sebagai pacar belajar masuk tumbuh. Kalau mau gotong royong belajar bersama bareng-bareng yang tidak tahu atau belum tahu diajari, yang sudah tahu dibagi ilmunya dikasih materi. Apakah kalian bisa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tanpa bantuan orang lain? Dia bisa. Ya tidak, bareng-bareng dari Sabtu sampai Merauke ya. Salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan adalah dengan bergotong royong. Gotong royong ini Pancasila sedang berapa? Pancasila berbunyi Indonesia. Anggapnya bagaimana caranya dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam teman di sekolah maupun di rumah? Tidak memilih teman, terus tidak mengganggu usia tidak jahil, teman dan sebagainya. Lagi membantu teman yang kesusahan. Ayo, contohnya di sini belum berdapat. Bagaimana caramu mempertahankan atau menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman di sekolah atau lingkungan? Memberi uang berteman dan bohong. Boleh, kalau misalnya tidak jadi. Gotong royong di lingkungan sekitar. Kegiatan gotong royong dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gotong royong merupakan nilai kultur asli bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Penduduk Indonesia sudah mengenal dan mempraktekkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dulu. Bagaimana kalian menerapkan gotong royong di sekolah? Bersih-bersih seperti hari ini kita mau kedatangan tamu agung ya, kepala sekolah bersama kita bersih-bersih yang ketiga duduknya sendiri-sendiri mandiri, kita buat kelompok bersama itu gotong royong. Alhamdulillah. Kenapa kalian ikut beradaptasi di lingkungan sekitar rumah? Kenapa teman-teman saja nyaku? Bukan kolaborasi itu sama dengan kerjasama, ya berarti kolaborasi adalah bekerja sama. Kalian dapat bekerja sama secara positif dengan semua teman dalam rangka mencapai tujuan bersama di sekolah dan di kolaborasi kerjasama kalian menambahkan peduli pada lingkungan sekitar, pada teman, pada keluarga, pada tetangga, pada semuanya. Kalian hendaknya tanggap terhadap keadaan teman di lingkungan sekolah atau rumah serta menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan mereka. Dan yang terakhir adalah berbagi seperti yang disampaikan oleh Asia tadi, bahwa ada teman yang tidak membawa kamu, tidak membawa makan, dibagi kalau kamu kalian mampu memberi dan menerima hadiah yang plastik dan bertanda kepada atau dari orang di sekolah atau lingkungan sekitar, baik yang dikenal maupun tidak dikenal dengan berbagai hal. Maka kalian misalnya mau berbagi apa saja, berbagi yang sudah bisa kalian lakukan untuk menunjukkan sikap yang berkorban untuk kebaikan bersama. Nah, selanjutnya kalian akan mengamati video seperti di buku siswa halaman 160. Kalian mengamati video, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Gotong royongnya di sini kalian akan bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok, tetapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Gotong royongnya diskusi sama teman.
Nah, tugasnya mendiskusikan ada yang dengan rokok, ada yang dengan makanan ini sudah gerakan ya tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa pada saat mencapai tujuan bersama agar tujuannya bisa berhasil. Apa saja bentuk perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan antar siswa. Tidak perlu banyak-banyak. Minimal satu ya. Kita sudah diskusinya tulis. Kalian cari tahu apa manfaat dan pentingnya gotong royong tentang ada kegiatan yang akan kalian pilih. Selanjutnya, buat kesimpulan tentang arti penting gotong royong bagi persatuan dan kesatuan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh setiap siswa dari tujuan utamanya berhasil. Kolom pertama berhasil. Sudah yang sudah selesai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Tadi di kelompok 7, hasil diskusinya apa teman-teman? Yang pertama, hasil diskusinya apa? Menghargai pendapat orang lain. Setelah yang kedua, kita belajar presentasi yang harus ada itu. Kemudian setelah itu juga tidak mementingkan diri sendiri ya, harus mementingkan orang lain. Sudah pas? Sudah. Tekan bukan kelompok 7. Yang harus teman-teman. Kita kan sendiri proses belajar. Jadi kita ya. Tidak lama kan belum selesai, nanti diselesaikan kita masalah selesai ya. Kemudian kita masuk, kita lanjut. Selanjutnya adalah LKPD kelompok. Sudah kelompok di sini sudah kita pegang sebelumnya, yaitu membuat ajakan agar orang lain bisa mengikuti atau melaksanakan program. Ditulis ketuanya, anggotanya, dan kelompoknya. Kemudian, videonya sudah dibuat, sudah dikirim ke Mika. Sudah dikirim ke Mika, ini saya tulis, dikirim via Jase, atau kalau ada yang mau di situ, juga silakan. Dikirim ke kami juga bisa. Itu sebagian sudah dikirim ya. Contoh untuk tugas kelompoknya. Sudah disaksikan? Ada yang belum nonton? Mungkin ada yang siap tulis dulu. Nonton dulu. Nontonnya apa ya? Untuk video hasil tugas selesai menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya terjadi juga nyamuk dan alhamdulillah dari situ diisi tunanya sudah diisi lingkungan. Ketika tampilkan untuk satu yang sudah dikirim segera nanti bisa dilihat di rumah atau di juga atau YouTube dan media sosial lainnya. Lima ya. Ada pendapat dari sana atau tiga tadi? Kalau menurut komunikasi ya serius sekali. Hanya ada suara musiknya lebih keras dari tempatnya. Nah, kalau yang lainnya belum kirim, misalnya musiknya lebih keras, maka juga di apa kita lihat. Jadi kalau misalnya, untuk tadi jelas. Kita lanjut. Semoga video sudah ada. Yang terakhir adalah assessment sumatif. Yang menilai anggota yang sudah sangat dulu. Jadi sendiri ya. Ini yang mendapat
Ini dah sampai selesai. Yang tadi. Matematiknya hanya 10 nomor, 5 pilihan ganda dan 5 isian singkat. Usahakan jawabannya yang ketiga sudah selesai. Biar kita pulangnya bisa tepat waktu. Bagian selesai gunakan depannya. Ada pertanyaan di nomor 1. Melakukan gotong royong bersama teman-teman di sekolah memberikan banyak manfaat. Salah satu cara gotong royong adalah adanya titik-titik tugas. Kalau kamu ingat biar cepat selesai, berarti harus ada titik-titik tugas. Si A begini, si B begitu, si C begini, si D berarti harus ada apa dalam tugas tersebut. Makanya aku semua dari yang pertama, dari yang pel, ya, kita aja selesai. Yuk yang lain. Setelah pilihan sampai nanti kita akan memutar ulang balik. Tadi kita sudah memutar pintu. Sekarang kita menang dan pasti bisa yang pertama, kalau yang menjadi salah satu cara menjaga kebutuhan dan
gotong royong didirikan lembaga sekolah atau masyarakat termasuk dalam perwujudan bela-bela yang sudah diamankan Pancasila. Khususnya sila berapa? Gotong royong dilakukan di seluruh lingkungan baik keluarga sekolah maupun masyarakat. Salah satu contoh gotong royong di sekolah adalah ya telah menangani kan telah sesuai jadwal. Para siswa sudah diajari bergotong royong sejak dini. Selain di sekolah, siswa juga mempraktikkannya di masyarakat. Contoh sifat gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat adalah seperti terus kalau yang berdasarkan lagi kerjakan lagi di lingkungan masyarakat memberikan bantuan pada panti asuhan, anak tulis ya. Gotong royong merupakan salah satu cara menjaga kehidupan dari korban untuk mewujudkan bela-bela. Contoh gotong royong mewujudkan bela-bela di lingkungan masyarakat adalah contoh gotong royong mewujudkan bela-bela di lingkungan masyarakat. Yang mana? Membantu tetangga, anak sigla, anak korban kebakaran, ya, yang sakit diberi makan. PK cara anak sekolah, Bona itu berbagi makanan dengan PK. Singkat yang harus dari Bona saat berbagi dengan PK adalah yang harus dari tidak merangkap ibadah atau ujian adalah saat kita melakukan gotong royong amat masing di sekolah memberikan banyak manfaat. Salah satu cara bergotong royong adalah dengan adanya pembelajaran segera. Maksudnya tidak bisa sendiri demikian sekolah kalian harus bekerja sama saling membantu kegiatannya kalian dapat dinamakan gotong royong. Gotong royong adalah cara menjadi kebiasaan yang kita lakukan sejak bergotong royong. Saat ini gotong royong dilakukan bukan lagi untuk memenuhi penjajah, tetapi untuk menghadapi kebutuhan zaman yang besar. Tugas yang gotong royong yang dapat kita lakukan saat ini di masyarakat adalah ya membantu masyarakat yang sedang gotong royong menjadi upaya masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Beberapa daerah bahkan memiliki istilah khusus yang disebut gotong royong. Aktivitas gotong royong di masyarakat daerah dikenal dengan istilah bulan sehari kedua. Dalam bergotong royong kalian harus menggunakan koordinasi sama dan harus didasari oleh kata intra atau supaya kita menggunakan berdasarkan koordinasi. Satu, alhamdulillah. Tadi ada yang kira-kira untuk semua. Sekarang kan tadi adalah sekarang nanti mendadak pada hari ini. Siapa sih ya? Pelajaran bagian mana yang paling berkesan untuk yang sebaik apa itu? Thank you.
Matematika tadi sudah melaksanakan pembelajaran dan saya sudah mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu sampai asesmen informatik ya. Nah untuk menurut Mbak Tika pembelajaran yang tadi itu pertama sudah sesuaikah dengan modul ajar yang sudah dibuat, kemudian sesuaikah sudah mencapaikah target yang dicantumkan di dalam modul ajaran.
Kalau menurut saya, kalau untuk modul belajar sendiri ini adalah untuk 17 jam. Tapi tadi sudah diringkas untuk pembelajaran 2 jam pelajaran. Alhamdulillah sudah terlaksana dari awal sampai akhir. Dan untuk tujuan pembelajaran agar anak-anak bisa belajar berkolaborasi dan bergotong royong sudah terlaksana dengan terbukti mereka mampu membuat video dalam waktu singkat secara bersama-sama dengan kelompok yang sangat acak menggunakan STEAM, dan alhamdulillah mereka menerima siapapun teman yang menjadi kelompoknya. Bahkan ada yang satu kelompok laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ada juga yang campur putra dan putri. Berarti menurut Mbak Tika, sasarannya sudah mengena ya dari tujuan pembelajaran ini, jadi paling tidak sudah agak mendekati ke kesuksesan daripada tujuan pembelajaran yang dicantumkan di modul belajar ini ya. Mungkin ini lebih ditekankan kembali ke yang langkah-langkah di dalam pembelajaran itu, mulai dari membaca, sekarang mungkin ada teks bacaan paling tidak mungkin supaya anak itu tidak jenuh, mungkin anak suruh baca aja, suruh baca bergantian, atau misalnya satu paragraf satu anak terus dilanjutkan anak lain, kemudian dari membaca itu kan bisa anak lain kan bisa menyimak. Nah dari membaca dan menyimak itu kan anak yang lain pun bisa memahami apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut, sehingga dari bacaan atau teks itu anak menemui konsep yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi materi-materi itu mengena konsepnya. Jadi menurut saya ya paling tidak kita menambahkan untuk minat bacanya, literasinya, walaupun itu dalam pembelajaran PKN, tapi tetap kita harus mendahulukan atau memprioritaskan untuk literasi. Jadi membaca, menyimak, kemudian juga kan menulis dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa anak, kan anak bisa menulis. Setelah menulis, jadi anak bisa menyimpulkan konsep daripada gotong royong itu seperti ini ya. Selain itu juga mungkin bisa ditambah dengan gambar-gambar yang mencerminkan dan tidak mencerminkan gotong royong, sehingga nanti anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kegiatan gotong royong dan mana yang tidak, seperti itu. Mungkin untuk yang pertemuan berikutnya itu sudah bagus. Terima kasih pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Mbak Tika tadi sudah berjalan dengan baik dan paling tidak sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun oleh Mbak Tika. Ya, terima kasih.